Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube Meili Pujianti. Apa kabar semuanya? Udah lama ya aku gak bikin video. Nah sekarang aku bikin video lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di semua sosial media kamu ya. Terima kasih. Nah kali ini kita akan mulai dengan hasil subscriber. Subscribernya baru 68 dari total 1000 yang dibutuhkan. Lalu jam tayangnya baru 27 jam. Oke. Karena aku bingung pengen bikin konten apa, ya udah yang gampang-gampang aja deh. Hasilnya adalah tada. Kita ke website talkenglish.com. How to use collocations. Jadi ceritanya aku pengen latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi sekalian belajar bahasa Inggris yang sudah lama aku lupakan karena lulus tahun 2015 guys. Jadi udah lumayan ya, berapa tahun? Hampir 5 tahun. Nggak sih, baru 4 tahun lebih deh lulusnya. Oke, sekarang kita mulai berbicara dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, start. Using collocations to learn English. What are collocations in English? Collocation is words that are used regularly with a specific word. For example, 3 collocation words for the word friend are best, good, and loyal. Here are some example sentences. She talks to her best friend every day. He lives with some good friends. The word close is another collocation that can be used in the place of good, such as he lives with some close friends. She has been a loyal friend for many years. Loyal, real, trusted, true, faithful. All the words in the parentheses can be used in the place of loyal. These are other examples of collocations for the word friend. Why is it important to study English collocation? When we learn vocabulary, we might understand the meaning of the word using a dictionary, but many times we do not know how to use the word in a sentence. How do I use that word? What are example sentences with that word? These are all common questions when we study vocabulary. The best way to learn vocabulary is to learn what words are commonly used with the word in an example sentence. TalkEnglish.com developed collocation lessons using the 2000 most frequently used words to help English learners improve their basic vocabulary and to help them learn how to use words in the correct way. How do I study English collocations? It doesn't make much sense to pick up a dictionary and study all the words there. Similarly, it doesn't make sense to pick up a collocation dictionary to study all the words. The best way is to find the most frequently used words in the English language and study the most frequently used collocations with those words. That is exactly what Talk English has done. Talk English has identified the 2000 most frequently used vocabulary words in the English language and created a collocation lesson for each word. There are over 2000 free collocation lessons in ESL vocabulary lessons. You can find any word by searching, or you can study them by order of frequency. Keep in mind that you should study them in depth. Do not simply read the sentence. Learn each sentence and read it out loud until you can say it without thinking about it. For additional study tips, please visit the study method page. Menggunakan collocations untuk belajar bahasa Inggris. Apa collocations in English? Dalam bahasa Inggris tuh kolokasi itu apa sih? Kolokasi adalah kata-kata yang sering digunakan teratur dengan sebuah kata tertentu. Untuk contohnya, ada 3 kata kolokasi untuk kata teman, yaitu best, terbaik, atau
dekat ya. Good itu baik dan setia, loyal. Here are some example. Ini adalah beberapa kalimat contohnya. She talks to her best friend every day. Dia berbicara dengan teman baiknya setiap hari. Best. He lives with some good friends. Dia tinggal bersama beberapa teman baiknya. Bersama teman baik. Good atau close itu bisa dijadikan padanan kata friends di sini. Good itu artinya baik, close itu dekat. Jadi kata close ini adalah kolokasi lainnya yang bisa digunakan untuk menggantikan kata good. Jadi good friends bisa digantikan jadi close friends, teman dekat. Karena artinya padanan artinya sama. Bisa digabungkan dengan kata teman. Lalu she has been a loyal friend for many years. Loyal di sini bisa digantikan menjadi real, trusted, true, faithful. Ini bisa teman sejati, ini terpercaya, ini benar, ini faithful, jujur, loyal, setia, ya kan? Jadi semua kata-kata tersebut tuh yang di dalam tanda buka tutup ini, parenthesis, dapat digunakan untuk menggantikan kata loyal di atas. Jadi loyal friend bisa digantikan menjadi real friend atau trusted friend atau true friend, teman sejati, faithful friend. Nah, itu di sini adalah contoh-contoh kolokasi untuk kata friend. Jadi, why is it important to study English collocation? Mengapa ini penting untuk mempelajari kolokasi bahasa Inggris? Saat kita belajar kosakata, kita mungkin mengerti apa arti dari kata tersebut menggunakan sebuah kamus. Tapi banyak waktu nih kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Jadi, how do I use that word? Bagaimana aku menggunakan kata tersebut? What are example sentence with that word? Apa kalimat contoh yang menggunakan kata tersebut? These are all common questions. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang pada saat kita mempelajari kosakata, vocabulary. Nah, the best way to learn vocabulary, cara terbaik untuk mempelajari kosakata adalah dengan mempelajari kata apa yang sering digunakan dengan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, talkenglish.com website ini sudah mengembangkan pelajaran kolokasi menggunakan 2000 kata yang paling sering digunakan untuk membantu para pelajar bahasa Inggris untuk meningkatkan kosakata dasar dan membantu mereka mempelajari bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dalam cara yang benar gitu. Jadi ketimbang daripada ngafalin kata satu persatu, kita juga harus mempelajari bagaimana kata tersebut digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, jadi nggak setengah-setengah belajarnya. Nggak hanya good, nggak hanya bad, nggak hanya loyal, nggak hanya happy. Lalu, how do I study English collocations? Jadi bagaimana saya belajar kolokasi bahasa Inggris? Nah, ini tidak masuk akal untuk mengambil sebuah kamus dan mempelajari semua kata-kata yang ada di dalam kamus tersebut. Nah, ini juga sama, similarly nih. Ini tidak masuk akal untuk mengambil sebuah kamus kolokasi untuk mempelajari semua kata-kata. Jadi, cara terbaiknya adalah menemukan kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris.
Nah, dan mempelajari kata-kata tersebut nih, kolokasi yang digunakan, yang paling sering digunakan pada kata tersebut. Ya, dan mempelajari kolokasi. Kata-kata kolokasi ini itu yang tadi best, good, close, loyal, real, trusted. Kebanyakan kata sifat ya. Nah, itu dengan kata-kata tersebut. Ya, itulah yang dilakukan oleh Talk English. Nah, Talk English sudah mengidentifikasi 2000 kosakata yang paling sering digunakan di dalam bahasa Inggris dan menciptakan pelajaran kolokasi untuk setiap katanya. There are over 2000. Ada 2000 lebih pelajaran kolokasi gratis di ESL pelajaran ini nih. Jadi kalian bisa klik nih, coba kita klik ya. Nah, English vocabulary lessons, englishcollocation.com, identify the most common words. Jadi ini adalah kita bisa cari nih di sini. Search by frequency, artinya cari berdasarkan keseringan, frekuensi. Search by letter, ini dicari berdasarkan huruf. Search by word, dicari berdasarkan pencarian berdasarkan kata. Coba ya, bad atau good aja, kita coba cari good. Nah, ini good, great. Oh, kata padanan. Oh, jadi kolokasi itu sebenarnya apa sih? Translate Google. Coba ya. Kolokasi, sandingan kata. Jadi collocation itu adalah sandingan kata. Oke. Kalau mau cari lagi, Merriam-Webster Dictionary, collocation. Nah, jadi terkadang aku nggak tahu arti dari bahasa Inggrisnya apa, jadi aku bisa cari di translategoogle.com atau enggak di merriam-webster.com. Ini kamus yang bisa dijadikan referensi lah dalam mencari kata, atau Oxford Learner Dictionary. Kita buka di sini. Nah, collocation. Tuh, collocation adalah berupa kata benda, kombinasi kata-kata dalam sebuah bahasa yang terjadi sangat sering dan lebih sering digunakan. Then what happened by chance, resounding success and crying shame. Apa itu artinya? Bingung ya, coba lihat lagi yang di sini. The act or result of placing or arranging together. Collocation, a noticeable arrangement or conjoining of linguistic elements such as words to save time and make the bad or common collocation. Not really understand about this, so we find it to collocate. Collocate itu ada kata dasar. Ini to set or arrange in a place or position, to occur in conjunction with something. The word college collocates with student. Oke lah. Collocation artinya adalah sanding kata yang bisa digabungkan, yang bisa disusun bersama-sama. Misalkan teman baik, ya kan, teman sejati. Nah, itu adalah collocation, sandingan kata. Terus lanjut, keep in mind that you should study them in depth. Do not simply read the sentence. Jadi
Keep in mind itu tetap ingat ya kan, dalam pikiran bahwa kamu harus belajar mempelajarinya sampai dalam. Study them in depth itu artinya pelajari baik-baik. Tuh, pelajarilah secara mendalam, nggak hanya sekedar baca. Jadi itu, do not simply read the sentence, jangan hanya sekedar membaca kalimatnya, tapi pahami gitu, kenapa kok mereka cocok disandingkan atau gimana. Learn each sentence and read it out loud until you can say it without thinking about it. Pelajari setiap kalimat dan baca dengan lantang. Out loud itu maksudnya keluar, suara kita kedengeran ya kan, sampai kamu bisa mengatakannya tanpa memikirkannya. For additional study tips, please visit the study method. Oke. Nah gitu guys, terima kasih ya yang udah mengikuti sampai akhir. Tapi kalau enggak langsung skip juga enggak apa-apa, enggak maksa. Jangan lupa untuk komen, like, share, di subscribe juga kalau yang belum subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.